Jadi yang pertama, boleh review, ya boleh melakukan uji lab, namun hasil uji lab itu tidak boleh dipublish langsung ke media sosial, melainkan harus dilaporkan ke BPOM, ya. Karena barang yang kita ambil, yang kita periksa itu belum tentu steril. Dokter sih datang di pagi-pagi ambiar. Dari uji niacinamide menunjukkan angka 0,000662%. Pada tanggal 11 November, pihak PT UV segera melakukan pemeriksaan beberapa batch tertinggal yang beredar di market selama tahun 2024. Dan ternyata hasil pemeriksaan menunjukkan angka konsentrasi niacinamide di atas 1,9%. Bagaimana kepastian nasib hukum dokter detektif ke depannya? Setidaknya pertanyaan itulah yang kini menari-nari di benak masyarakat luas. Pasalnya, laporan polisi yang dilayangkan Dr. Reza Gledis terhadap 4 orang nama semakin menguatkan dugaan terkait adanya sindikat mafia skincare. Tak berhenti sampai di situ saja, belakangan ini jagat maya pun semakin diramaikan dengan kehadiran isu-isu baru beserta bukti yang menguak dugaan praktek kecurangan dokter detektif di balik topeng dan perilakunya yang berlagak bak sebagai pahlawan konsumen. Tidak main-main, sederet pihak bahkan menduga jika uji laboratorium yang dilakukan Doktif telah menyalahi aturan dan berbau rekayasa. Sontak saja, nasib wanita yang bernama lengkap Dr. Amira Farahnas itu ikut dipertanyakan orang banyak. Lantas, benarkah apa yang selama ini dilakukan oleh Doktif merupakan sebuah praktik ilegal dengan modus manipulasi data? Jadi yang pertama, boleh review, ya boleh melakukan uji lab, namun hasil uji lab itu tidak boleh dipublish langsung ke media sosial, melainkan harus dilaporkan ke BPOM, ya. Karena barang yang kita ambil, yang kita periksa itu belum tentu steril. Harus menjadi barang bukti yang steril dilakukan oleh pihak BPOM atau kepolisian. Yang kedua, masalah overclaim, ya. Jadi kita melakukan uji harus dengan uji yang benar, yang valid. Jangan kita menguji retinal dengan parameter retinol, itu ngawur besar. Kemudian kita menguji suatu zat yang encapsulated dengan parameter yang bukan encapsulated. Pembandingnya bukan dari pabrik maklon yang produk tersebut dibuat. Dan satu lagi, rawan manipulasi. Kalau ada orang yang tidak kita sukai, dia punya produk, kita ambil, kita periksa, tapi kita sudah kasih hidroquinon duluan, atau mungkin kita kurangi, kita campur dengan sambal mungkin, lalu diperiksa di lab, ya tentunya hasilnya nggak bener. Itu sebagai senjata untuk membunuh musuh. Dan hal ini terjadi. Dokter sih datang di pagi-pagi ambiar. Dari uji niacinamide menunjukkan angka 0,000662%. Pada bulan November 2024, akun Dokter Detektif mempublikasikan bahwa produk Get Beauty Cover Night Cream mengandung niacinamide yang hampir tidak terdeteksi, yaitu sebesar 0,0062%. Sesuai hasil pemeriksaan lab SIG yang diduga pemeriksaan dilakukan pada bulan Oktober 2024. Dan oleh dokter detektif dinyatakan produk ini adalah produk yang overclaim. Hasil pemeriksaan ini kami laporkan ke pabrik maklon yaitu PT United Pharmatic Indonesia. Pada tanggal 11 November, pihak PT UV segera melakukan pemeriksaan beberapa batch tertinggal yang beredar di market selama tahun 2024. Dan ternyata hasil pemeriksaan menunjukkan angka konsentrasi niacinamide di atas 1,9%. Pada bulan Desember,
pihak PT Yufi dan pihak Get Beauty mengadakan pertemuan dan memutuskan untuk melakukan uji produk dari gudang Get Beauty yang telah kami simpan sebanyak 10 buah dari masing-masing batch yang tertinggal pada bulan November. Produk ini adalah batch yang beredar di masyarakat selama pertengahan tahun 2024. Pengujian sengaja kami lakukan di laboratorium SIG untuk mengetahui apakah memang ada perbedaan teknik uji atau perbedaan pembanding raw material standar niacinamide. Ternyata hasil dari laboratorium SIG menyatakan bahwa kadar niacinamide yang terkandung dalam produk Get Beauty Comfort Night Cream adalah sebesar 2%, lebih sedikit. Hasil ini sangat jauh berbeda dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan dan dipublikasikan oleh dokter detektif, yaitu sebesar 0,0062% atau hampir tidak terdeteksi. Sungguh deras memang ombak ujian yang harus dihadapi Dr. Amira Farahnas alias dokter detektif saat ini. Mengingat selain menghadapi serangan dunia maya dari beberapa pemilik usaha produk kecantikan yang begitu merusak kredibilitasnya sebagai reviewer skincare, Doktif harus pula berhadapan dengan hukum atas laporan yang dilayangkan oleh selebritis Dennis Caryasta. Diketahui polemik ini bermula ketika Doktif menduga Dennis Caryasta telah mendapatkan kucuran dana senilai 100 juta rupiah dari Reza Gladys. Yang mana lewat setumpuk uang itu, Reza diduga meminta tolong kepada Dennis untuk meluncurkan serangan-serangan tajam ke arah Doktif. BAP-nya aku dikasih 15 pertanyaan. Itu transaksi aku sih. Buktinya aku bawa flash disk, terus udah gitu tangkapan layar, screenshot, terus udah gitu sama bukti yang postingan dia, terus udah gitu aku juga bukti bawa mutasi rekening, terus udah gitu sama ya mutasi rekening, terus udah gitu sama ya capturean komennya dia di akun gua yang dihapus, terus udah gitu sama capturean omongan dia yang diposting di akun yang keduanya terkait pelaporan aku ke dokter detektif karena fitnah yang dia buat ke anak gua. Dia fitnahnya menurut gua udah parah sih, udah fitnah, bawa-bawa anak, penggiringan opininya parah, dan itu udah kerugian ya buat anak gua ya. Dia nggak mikirin, dia harusnya sebagai dokter itu dia harusnya itu membimbing masyarakat ya, bukan fitnah yang keluar dari mulut dia dan penggiringan opini. Akibat fitnah yang dia keluarkan itu anak gua jadi dibully, dikata-katain ya kan. Kalau gue dikata-katain mak, gak apa-apa lah, gue udah gede ya kan, udah dewasa, udah sama-sama dikatain, gak apa-apa, gak masalah. Tapi kalau misalkan ke anak gue jadi dibilang katanya, pantesan aja bapaknya tinggalin, anaknya dikasih uang haram apa segala macam, kan gak pantas kan? Tahu nggak guys? Ya, ada dugaan, bukan dugaan sih. Ada duit aliran dana juga, kira-kira 100 juta. 100 juta sudah kamu terima ya sayang ya, buat nyerang Doktif ya. Ya udah. Tapi Doktif ingetin ya, kamu kalau beli susu buat anak kamu itu dari duit yang halal ya, bukan dari duit jadi bujur ya. 100 juta untuk jutaan follower. Yang udah punya jutaan follower dapatnya bujurnya 100 juta. Iya, ketahuan. Dari mana ketahuannya? Kok Doktif kok tahu? Ya, dari mana? Kan organisasi bujurnya ngontak ke Doktif. Doktif, ada tagihan segini untuk nyerang Doktif gitu. Kasihan. Ya. Jadi ada yang udah terima 100 juta buat beli susu ya, popok bayi ya. 100 juta. Kalau jutaan follower wajar sih 100 juta dapatnya. Hati-hati ya. Jangan dari duit jadi bujur. Jangan, kasihan anak kamu. Cari duit yang halal aja, dari dagang daster, dari dagang makanan ya. Yang bener cari duitnya ya. Oke. Gue gak terima uang 100 juta. Padahal gue udah bilang, mana buktinya? Buktiin aja sini, Doktif, buktiin, mana buktinya? Buktinya kalau misalkan gue itu terima uang jadi bujur 100 juta. Lu jangan ngemeng doang, mana buktinya? Dia ditanya buktinya ngeles mulu kayak bajai. Katanya udah dokter, sekolah lu sama gue tinggian lu, tapi kok ngomong rasionalan gue. Intinya kalau gue terima duit 100 juta, mana buktinya? Terus kan gue kasih mutasi nih, langsung pada bilang, emang saya ada bilang transfer ya? Jadi digiring-giring soal cash. Bisa aja dong bukti cash dong.
minimal ada bukti rekamannya, ya dong. Denis, Kalau minta duit, cash ada bukti rekamannya, ada kan, CCTV, ada aja kan. Di lain kisah, dokter detektif juga tengah terlibat pula dalam laporan polisi lain, imbas perseteruannya dengan seorang dokter estetika asal Sumatera Utara yang bernama Dr. Andreas Henry Situngkir. Laporan ini terkait dugaan ulasan doktif mengenai jasa titip atau just tip produk perawatan kulit yang dilakukan oleh Dr. Andreas di Bangkok. Dalam hal ini, Doktif mempertanyakan legalitas produk tersebut, khususnya terkait izin edar dari BPOM RI. Lantas, seperti apa penjelasan lengkap Dr. Andreas terkait kisruhnya dengan Doktif? Jadi, awal mula cerita ini itu terjadi di bulan September, di mana di bulan September saya melihat ada postingan dari dokter detektif tentang overclaim. Ada satu produk yang diuji yang sudah BPOM, namun disebutkan itu overclaim secara uji kadar, begitu. Untuk kemudian karena saya memahamin case yang seperti ini adalah sesat atau misleading, saya mencoba untuk menghubungi via DM dan komentar di salah satu VT beliau bahwasanya jangan seperti itu gitu loh. Jadi kurang lebih seperti kata-kata yang sopan sih ya, kayak Kak jangan seperti itu salah gitu, karena kita kan menganut negara yang memiliki aturan, kita punya regulasi yang sudah diatur di dalam BPOM RI. Kemudian karena tanggapannya negatif dari dokter detektif, sehingga saya mencoba membuat satu konten untuk menjelaskan konten yang sesat tersebut kepada masyarakat, kepada netizen, bahwasanya ada regulasi yang benar di dalam BPOM RI nomor 3 tahun 2022, di mana di situ disebutkan tidak ada overclaim di dalam uji kadar. Dan untuk kemudian saya diserang habis-habisan. Kalian bisa lihat semua konten beliau hasil lab itu barcode-nya tidak ada. Jadi bisa aja itu adalah ngada-ngada gitu. Karena memang secara prosedur itu tidak boleh. Artinya di sini saya bukan ingin terjadinya huru-hara, tapi saya ingin memberikan edukasi yang berlandasan yang benar, bukan yang ngada-ngada. Nah, karena saya mencium adanya para sindikat ini, karena semakin hari saya lihat satu bercerita tentang hasil uji lab, yang satu berkoar-koar tentang bully, ya, membuli atau menghina fisik. Nah, begitu-begitu tuh. Nah, kemudian satunya lagi merasa jadi perih, menghubungin para brand owner, karena brand owner ini menghubungi saya, Dok begini-begini gitu. Oh ya oke. Setumpuk laporan polisi dan kontroversi panas yang menyeret nama dokter detektif memang belum terungkap seutuhnya. Bahkan untuk laporan yang dilayangkan Reza Gladys pun status Doktif masih terlapor. Namun menariknya, gerak-gerik Doktif di sosial media nampak mulai berubah. Namun yang pasti, semua tudingan yang tertera dalam kisruh dugaan skincare berlabel overclaim banyak yang tertuju kepada Doktif. Lantas, mungkinkah fakta-fakta terkait dugaan adanya sindikat mafia skincare mulai terkuak seutuhnya? dan for your information, FYI, saya sudah mendengar loh, ya, bukti-buktinya, voice note, chat, bukti rekaman, video, CCTV. Jadi saya juga nggak mungkin percaya begitu aja, dan saya udah lihat, tapi saya nggak mungkin ngomong di sini. Biar aja, itu katanya buktinya udah diserahkan ke Polda Metro Jaya dan pasti akan diputar di pengadilan nanti. Jadi bilang tapi nggak nasehatin gitu, nggak untuk menyerang atau bagaimana tuh nggak ada di situ. Jadi Doktif itu dari pagi ditelepon gitu loh, ditelepon ini maksudnya apa? Terus
Habis itu ya udah maunya gimana, naikin aja, tapi nasehat gitu loh. Jadi itu satu produk, ada beberapa produk sebenarnya. Makanya produk yang ada itu sebenarnya Haki ditutup sama mereka kan, gitu loh. Jangan mereka bilang udah kalau yang Haki please dong nggak usah diangkat-angkat lagi gitu loh. Karena kan kalau Haki nanti mati, namanya SS ini gitu. Nggak apa-apa SS. Tapi dinasehatin aja dalam bentuk ya, ayo yuk barengan gitu bikin sini, bukan yang kayak seperti nyerang gitu, enggak gitu loh. Tapi harus diangkat deh, nggak mungkin nggak diangkat, nggak mungkin, udah tahu gitu loh. Mereka tuh udah cek sendiri, ini udah masuk ini ke perlindungan konsumen, ini gara-gara punyanya ada ini malah jadi bakalan ada undang-undang baru gitu loh. Gitu, jadi udah nggak mungkin. Sekarang kembali namanya nanti akan diangkat langsung ke DPR atau kita tutup, gitulah. Kalau ditutup tetap harus naik, tapi dalam bentuk apa? Bentuknya lain, gitu. Kalau nggak produknya Hakinya dia bakalan naik loh. Nanti bakalan diumumin sama Badan POM, gitu. Jadi ini posisinya kakak please deh. Posisinya luar biasa, kakak waktu itu shock banget. Sampai jam aja nih, kan nggak hubungin stresin sekarang ini deh, bener ini. Nah, jadi setelah konten itu naik, nanti kita ketemu bikin konten bareng gitu loh. Sama seperti si Dokter Angel, kan Dokter Angel tanggal 25 bakalan konten bareng gitu. Jadi kita bakalan bikin konten bareng gitu. Jadi kita sama-sama nggak ada lagi, karena ini sekarang yang bagian perlindungan konsumen kan udah benar-benar ini gitu loh. Nah gini nih saran gue nih, ini enak nih ya. Kalau misalnya ada dokter yang merasa dituduh atau difitnah oleh Dokter RG dan kawan-kawan, ya tuntut dong, tuntut mereka, ya tuntut. Kalau kamu difitnah, dicemarkan nama baiknya, itu nggak benar, tuntut mereka balik secara hukum. Atau saran saya nih, ini saran menarik banget. Kalau perlu tantang mereka, ya Dokter RG dan suaminya ini untuk putar dan perdengarkan buktinya, videonya, rekamannya di depan publik, masyarakat biar melihat, menilai semua. Yang benar siapa? Jangan takut, bro, gue ini tantang aja. Ayo, gue nggak bersalah. Kalau perlu putar di depan publik, wartawan datang, buktikan kalau emang nggak salah. Kalau lo nggak salah juga pasti gue bela kok, bener. Ini bener, nih gue sumpah nih pasti gue akan bela yang bener. Dan buat kau topeng kurus kering keronta bau tanah, jangan banyak kali bacot. Kau tuh jangan banyak kali bacot. Kau lagi satu, ya jangan banyak kali bacot, ya. Urusin aja laporan kau. Urusin aja laporan kau untuk Uler CS, untuk Rahma CS, urusin aja. Ya sayang ya, ingat sayangku, ingat. Ya ingat. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.